Beliau ingin supaya kita selamat, termasuk DPR juga supaya ingin selamat gitu Pak ya. Tapi saya belum beri jawaban, saya dibayar mau apa enggak. Kalau kita ngomong mau gitu. Saya mau. Oh ya, yang penting kopinya ditambahin Pak. Ya. Ya, terima kasih, silakan Pak Sekda mungkin menjawab. Ya, semuanya lengkap ini, mungkin mewakili semua ya. Ya dari awal mungkin unek-uneknya yang tidak sampaikan, ya Pak Wito ini menyampaikan mewakili saya. Silakan Pak Sekda untuk menjawab. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Mas Vito, sahabat saya, saudara saya yang mulai muda. Saya masih muda, awal bersama-sama Pak Samsul, bersama beliau bareng-bareng ada di belakang, saling selalu memberikan masukan. Tentu beliau hari ini juga memberikan masukan, memberikan petuah dan kita semua. Saya kira dari 12 item yang saya catat, saya kira memang semuanya banyak yang perlu kita lakukan evaluasi. Ada 12 saya catat. Terima kasih. Poin-poin yang penting tadi seperti masalah perizinan itu tentu akan menjadikan kita untuk jadi lebih baik lagi. Saya kira kita tidak akan menutup mata kritis daripada sekalian, terutama dari kita dewan dan juga dari masyarakat, bahwa proses perizinan kita belum maksimal. Tentu akan kita lakukan pembenahan dan melakukan perbaikan ke depan. Diingatkan juga sama beliau ketua bahwa sekarang hukum tidak tebang pilih. Tentu mengingatkan kita semua bahwa kita bagaimana melaksanakan pekerjaan ini, kegiatan ini kita melakukan dengan secara seksama, hati-hati, teratur dan juga terukur begitu, sehingga kita tidak melakukan hal yang di luar norma. Secara substansi, yang pertama nanti mohon proses pendidikan ini dijelaskan kenapa kok hak guru agama belum bisa dicairkan. Yang kedua, saran BKD saya kira bukan BKD juga dinas pendidikan dan BKD juga saya Pak Wito untuk penempatan guru juga di domain sekda. Saya kira kita perlu berbenah Pak Gus, seperti yang disarankan kita ada guru rumahnya paling baru, kalau kita kata di Wonosobo tentu kan sudah gajinya segitu. Saya ini anak guru Pak Wito, bapak itu saya guru SMP, ibu sekolah SD dan saudara saya banyak guru. Kami keluarga 12, alhamdulillah 12 orang anak bapak ibu saya pendidik, semua tidak ada yang pernah sekolah di sekolah swasta, semua di SD, SMP, SMA negeri dan di PTN negeri semua. Itu berkat didikan dari seorang guru. Nah tentu nanti disarankan bahwa ya ini saya kira penting ini, jangan sampai yang rumahnya kali baru ditempatkan di Wonosobo. Yang ketiga tadi tentang beasiswa CSRPSI yang melalui Kepala Desa, nanti kalau seperti apa detailnya untuk dijelaskan Pak Tadi sendiri. Yang keempat, untuk jalan menuju destinasi wisata itu untuk juga diperhatikan, karena kita tadi disampaikan bahwa kita menjadi tulang punggung dari PAD juga dari pariwisata, pengembangan ekonomi pariwisata ya untuk disampaikan. Terus yang kelima, jalan PU ini mungkin Pak ini masih ini ya, maksudnya jalan PU jangan sampai yang merupakan bukan dari kegiatan kita jangan dilakukan, itu maksudnya Mas Vito. Misalnya itu CSR ya kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini CSR bukan pekerjaan daripada dinas PU atau pemerintah daerah. Saya kira itu juga penting dan harus kita tindak lanjuti. Selanjutnya adalah tentang pinjaman yang 126 mungkin ya, pinjaman yang apa namanya istilahnya apa namanya iya istilahnya pelatihan kemarin manajemen kas ya, yang kedua nanti ya termasuk ini menjadi
termasuk di bagian dari yang 496 itu sebenarnya begitu, tapi diambilnya di Maret 2025 untuk pembayaran pada saat kita di 2024 yang rencana pinjaman yang tidak jadi dan realisasi kita realisasikan di 2024 tidak terbayar di 2025. Nanti mungkin nanti saya jelaskan lebih detail, sehingga kita perlu cash budget, perlu dibayar. Nah, itu sehingga kita ngambil jangka pendek yang 120 itu. Tentu yang perlu dijelaskan tadi bahwa kenapa dilakukan itu nanti mungkin secara normatif bisa dijelaskan ke Pak Ketua Fraksi, ke Mas Vito, ya, kenapa dilakukan dan apa kaitannya dengan apa namanya yang pinjaman yang 496. Yang selanjutnya adalah tadi untuk pembangunan jalan disarankan untuk ya bagaimana kualitas yang terbaik, kalaupun tidak bisa, maksudnya jangan ngejar volume tapi kejarlah kualitas, maksudnya dari beliaunya begitu ya. Saya kira itu. Selanjutnya juga untuk tadi saya kira benar ini Pak, semua kadis ya, termasuk Pak Ambil juga, termasuk ya dinas pengairan, dinas PU, bahwa PT atau CV yang pekerjaannya jelek itu jangan diberikan peluang lagi untuk dilakukan evaluasi. Ya, kita lakukan evaluasi untuk kerja. Dan selanjutnya terima kasih. Mungkin setelah itu saya akan melakukan evaluasi kinerja daripada CV itu, akan kita minta ke masing-masing dinas seperti apa. Itu yang saran beliaunya, yang jelek jangan dikasih ya, buat siapapun itu. Yang ke-8 juga termasuk bangunan puskesmas Simajuru ya, kualitasnya yang tidak bagus dan sebagainya. Mohon maaf Pak Wito, saya belum sempat tinjau lapang ya, kalau memang tidak bagus pekerjaannya dan tidak fungsional, tidak sesuai dengan ini ya, nanti juga kita evaluasi untuk apa namanya, untuk punishment-nya pada rekan, tentu melalui norma-norma peraturan yang berlaku. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau kurang nanti juga PAD dari Pak